Ya, shalom, haleluya. Saudara-saudara, saya sudah berulang kali untuk menasehati agar Habib itu ditiadakan saja. Lebih baik satu orang hilang daripada banyak nyawa jadi korban. Seperti kasus KM50 dulu itu yang dikejar Habib, 6 orang yang nggak berdosa ikut jadi korbannya polisi. Jadi komandan polisi juga ini nggak punya moral etika politik. Lebih baik habisin satu orang itu yang menjadi biang malapetaka banyak korban. Sebab dari mulut satu orang inilah timbul kebencian, angkara murka, dan berbagai macam perbuatan jahat terhadap minoritas, terutama ya dia ini yang menjadi bangsa Indonesia jadi bahaya. Jadi sekarang saya live di TikTok, tetapi juga saya rekam di YouTube untuk nanti malam saya akan siarkan. Apakah janji Prabowo sehingga dia tidak berani menghabisi Rizik ini, sampai timbul lagi ini kekacauan di Pemalang kemarin itu, sehingga rakyat sendiri yang akan melakukan tindakan kepada Habib Rizik. Nah, ini menolak lupa apa yang dikatakan oleh Habib Rizik dan janji Prabowo untuk menjemputnya. Saya akan bekerja keras untuk beliau kembali. Insya Allah kalau saya presiden, saya jemput beliau ke sana. Sekalian umroh, pulangnya bawa beliau, kan gitu kan? Boleh, nazar boleh balik ya? Boleh. Saya mau bilang kasar nggak jadi ya. Jadi kalau Prabowo menang, dia akan jemput Habib Rizik, najar sekalian umroh. Tetapi kan Bapak kalah. Sebab kalau Bapak menang, Bapak jemput Habib Rizik. Sekarang Habib Rizik sudah ada di Indonesia. Dan Bapak masih memberikan kesempatan kepada Habib Rizik untuk melakukan kekacauan demi kekacauan. Bapak pikir dong, betapa bahayanya manusia satu ini untuk kehancuran NKRI. Apalagi dia menghina Pancasila, menghina Undang-Undang Dasar 45, dan mau memberlakukan syariat. Pertanyaan kita, saya yang mendukung Bapak Prabowo terakhir ini sehingga Bapak menang. Apakah pentingnya Habib Rizik itu? Apakah Bapak sudah jadi kadrun Pak Prabowo? Terutama saya pribadi ini, kenapa saya memberikan dukungan kepada Prabowo? Saya berharap dia akan melakukan satu pengamanan terhadap NKRI dengan memberlakukan Petrus seperti almarhum Soeharto dulu. Jadi 1983, 84, setahun itu orang-orang yang bertato, orang-orang revidisi, orang-orang narapidana, ditunggu dulu pembebasannya. Siapa yang dibebaskan ini? Begitu keluar, habis dia, ngek. Dilepas di penjara Cipinang, penjara mana saja. Mereka yang badannya tato dikarungin, yang di pasar-pasar, maka aman semuanya. Indonesia aman di bawah Soeharto. Saya berharap bahwa Pak Prabowo memberlakukan Petrus itu.
lebih dari 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Bagaimana ngerinya itu Soeharto. Tetapi tidak ada yang ribut masalah agama. Penataran P4 diwajibkan kepada semua anak-anak SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Harus tunduk kepada Pancasila. Lah ini Habib Rizik benci dengan pantat Cina katanya. Pancasila disebut Pancasila, pantat Cina. Dia menghina Presiden Indonesia Gus Dur. Kan mulutnya sudah keterlaluan itu Pak Prabowo. Dan dari seluruh presiden sejak zaman Soekarno, presiden ke-8 ini adalah presiden paling lemah. Presiden yang tidak memiliki semangat melanjutkan proklamasi Indonesia. Padahal jenderal. Bapak itu jenderal, Pak. Gak boleh itu terjadi. Lebih baik mengorbankan satu orang daripada ini akan memicu terus-menerus kebencian antar rakyat Indonesia. Muhibbin itu adalah kelompok orang-orang yang gak berotak, yang gak berakal di dalam menyikapi kehidupan toleransi dan damai ini. Kenapa Bapak diam saja, Pak Prabowo? Nggak boleh begitu dong. Bapak sudah keterlaluan. Mengorbankan banyak orang hanya untuk hal yang Anda tidak pahami sepenuhnya. Lebih baik menyelamatkan bangsa ini, NKRI, daripada membiarkan Habib Rizik untuk mengganti NKRI menjadi negara khilafah Indonesia. Nggak boleh. Dan saya mengira bahwa Bapak akan menghabisi Habib Rizik. Ngapain saya yang dikejar-kejar oleh polisi Indonesia? Hanya menangkap Saifuddin Ibrahim. Hanya keinginan dari MUI. Nggak boleh, Pak, nggak boleh. Sabar, Pak, sabar. Bapak lihat, Bapak menang itu bukan karena Habib Rizik, tetapi karena Saifuddin Ibrahim juga di dalamnya yang mendukung Bapak. Dengan siaran saya 3 bulan untuk mendukung Prabowo Subianto, jenderal ternyata mental kopral Pak Prabowo ini. Dua 2000 tahun yang lalu, satu orang yang dikorbankan, satu yang mati di atas kayu salib, yaitu Yesus Kristus namanya, untuk menyelamatkan dan membebaskan seluruh jiwa nyawa umat manusia. Loh, Bapak membiarkan Habib Rizik. Kan Bapak bisa nyuruh anak buah, misalnya kecelakaan di jalan, mobil yang membawa dia di sana, dimiringin aja, atau pesawat yang dia tumpangin. Tetapi kalau dari Jakarta itu pasti pakai mobil. Tahu jam berapa iring-iringan Habib Rizik itu keluar dari Petamburan. Cegat di tol. Pepetin. Udah. Habisin itu, mobil itu. Kan udah ketahuan mobilnya apa yang dinaiki oleh Rizik. Daripada bikin ribut di Pemalang sana. Ini berapa banyak itu videonya, saudara-saudara.
Berapa orang itu, saudara? Google Detik. Pengajian yang menghadirkan tokoh FPI Habib Rizik Syihab di Desa Pegundan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang berujung ricuh. 2 kelompok massa terlibat bentrokan, 5 orang dilaporkan luka termasuk anggota polisi. Berapa korban lagi yang Bapak minta dari rakyat biasa karena keributan merungkatkan Habib Rizik ini? Ngaku-ngaku turunan Nabi, padahal turunan ular beludak, turunan orang-orang yang tidak suka kepada agama, orang-orang yang mendunggangi agama untuk dirusak dengan mengarang cerita, mengarang berbagai macam dongeng-dongeng palsu untuk dikaitkan kepada saya turunan Nabi. Setelah Habib Rizik, ya habisin lagi itu si Bahar Smith. Kan dia tidak mengajar yang bagus. Dia provokator. Begini, cara berpikirnya begini Pak Prabowo. Seradikalnya orang Kristen, katakanlah Saifuddin Ibrahim, dia akan kembali kepada firman Tuhan dan tidak akan mengajak orang untuk merusak ataupun membenci. Nggak akan terjadi. Dan saya hanya mendudukan data-data bahwa baik Quran maupun Muhammad itu palsu semuanya. Secara garis besar, tidak ada nabi dari Arab, semua nabi dari Bani Israel. Titik. Dan apa yang diajarkan oleh nabi itu sampai kepada pengikutnya sampai hari ini, Bapak lihat kan kerusakan seluruh negeri Arab itu karena ajaran itu dan kitab suci itu. Persaingan antara Syiah dengan Sunni itu nggak pernah berhenti sampai hari ini. Dan itu makan korban semua. Persaingan Aisyah istri Nabi waktu awal-awal zaman Islam dengan Ali bin Abi Thalib itu telah memakan banyak korban. Jadi agama ini adalah menghasut orang untuk membenci satu kelompok yang sedang berkuasa. Pokoknya penguasa itu harus diadu domba. Mereka hanya memakan recehan, tidak menginginkan toleransi dan damai itu. Sedangkan Yesus Kristus mengajarkan kita untuk toleransi dan damai. Sama ada saya terima Yesus dan masuk Kristen ini untuk menjadi pembela agama yang dianiaya itu. Bukan begitu caranya Pak Prabowo. Ngeri Pak Prabowo Bapak ini. Lihat. Siap untuk menjaga ketenangan, siap menjaga kedamaian, Hentikan keributan itu Pak Prabowo. Jangan ada lagi pengajian Habib Rizik. Tutup semuanya. Seluruh pengajian Habib-Habib. Baik Habib-Habib yang segolongan itu maupun sekalipun dia itu. Habib yang toleransi sekalipun. Jangan kasih panggung. Jangan disuruh naik mimbar. Roma 5 ayat 17. Sekarang saya masuk kepada titik temu pembicaraan saya di konten sekarang ini. Roma 5 ayat 17, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa atas satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran
akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Roma 38 ayat 39. Roma 8 ayat 38 sampai 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya memang keras dan radikal di dalam khutbah. Dan saya membela habis-habisan bagaimana agar ajaran Yesus ini hidup di tengah-tengah bangsa manapun, kulit apapun, dan siapapun. Karena mengarah kepada hidup dan pemikiran yang positif. Beda dengan Rizik itu. Yohanes 14 ayat 2-3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku mengatakan demikian kepadamu sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Iya. Jadi jelas sekali, saudara. Yesaya 25 ayat 8-9. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Ayat 9, pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Ini luar biasa loh firman Tuhan ini. Artinya Yesus di atas kayu salib itu memberikan hidupnya kepada siapa yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan orang-orang Kristen adalah orang-orang yang damai sejahtera dimanapun, karena tidak ada keinginan rakyat yang beragama Kristen untuk merebut kekuasaan atau apapun, paling rame, paling banter sekalipun. Orang seperti Saifuddin Ibrahim nggak akan mengajak mengasah golok pedang seperti yang diajarkan oleh si Rizik Arab ini. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah ngek. 1 Korintus 15 ayat 25, musuh terakhir yang dibinasakan ialah maut. Jadi nggak ada lagi orang yang boleh melakukan perusakan, penghinaan, atau apapun, termasuk alat negara. Jangan sampai ini Pak Prabowo itu orang Papua. Bapak menghina orang Papua, maka Indonesia akan terus menderita di atas darah saudara saya orang Papua. Orang Papua nggak boleh dihina dan diejek. Bapak akan kualat. Tentara manapun yang merusak orang Papua, hati-hati. Karena lebih baik mereka merdeka sendiri. Kalimantan berpisah dengan NKRI. Kalau aparat melakukan kejahatan-kejahatan yang tidak pantas diambil oleh sebuah negara modern. Negara Indonesia ini adalah negara dengan jumlah penduduk nomor 4 di seluruh dunia setelah Amerika. Tapi Amerika telah sampai kepada tahap kebudayaan yang tinggi. Dan gak ada orang Amerika yang menderita dan susah. Bebas berbicara, bebas bekerja, bebas pula beragama. Silakan lo beragama apa saja. Bahkan Anda tidak beragama sekalipun bisa hidup di negeri ini dengan damai sejahtera.
Yang ada adalah orang yang bekerja dan yang tidak bekerja. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Roma 9 ayat 6 sampai 7. 1 Tesalonika 4 ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus Kristus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Lalu kenapa kita harus tunduk taat kepada penghancur dari Arab ini? Kenapa dia datang ke Indonesia, itu para orang Yaman itu? Karena di sana tidak aman. Persaingan demi persaingan, keributan dari waktu ke waktu. Orang-orang Yaman tidak nyaman. Tidak aman di negerinya sendiri. Dan yang ada di Jakarta, itu lebih dari 2.000 orang dari Yaman melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Nyawa yang cuma selembar itu. Pak Prabowo sudah melarikan diri. Datang lagi. Bapak datang lagi. Sudah melarikan diri. Saya sudah diterima di Amerika, Pak. Tapi kenapa Bapak tidak faham sampai sekarang? Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang disebut keturunanmu. Si Arab ini turunan Ismael, bukan dari Israel. Makanya Bapak salah memilih keyakinan itu. Ini bukan nasihat, ini firman Tuhan yang ngomong. Roma 9 ayat 8 sampai 10, artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak Allah adalah anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji, pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Dan kami semua orang-orang di seluruh dunia yang Kristen, yang menyambungkan diri dengan keturunan Ishak, yaitu Yesus Kristus pada akhirnya, hidup dalam tentram abadi sampai kami dijemput untuk masuk ke dalam tanah perhentian terakhir itu. Sampai kami akan datang lagi bersama Yesus Kristus, memimpin hidup yang adil dan damai, dan tidak ada lagi keributan itu. Tetapi sekarang saya bisa menasihati Bapak, Presiden Prabowo. Bapak jangan pikun. Jangan pikun, Pak. Memang berat itu memikirkan negara ini. Tetapi Bapak tidak canggih. Bapak lebih hebat ngomong, saya akan membela Palestina. Sementara kasus Cidahu Bapak diam. Orang-orang Hindu, orang-orang Buddha, orang-orang Kristen, gerejanya yang dirusak oleh mayoritas, Bapak diam saja. Woi, Prabowo. Matius 10 ayat 22. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Mereka menjemput saya, membenci saya, bahkan telah memasukkan saya dalam penjara. Saya pasti akan selamat.
Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi jika tuan rumahnya itu penjahat, apa yang terjadi? Jika tuan rumahnya itu adalah Habib Rizik, bagaimana seisi rumahnya? Sama semua. Oleh karena itu, saya sudah mengklasifikasi 300 ayat yang harus dihapuskan dari kitab suci Arab itu supaya Indonesia toleransi dan damai, Pak. 1 Korintus 10 ayat 33, sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Ini pentingnya kekristenan harus disampaikan kepada rakyat Indonesia, supaya mereka semua tunduk seperti orang Kristen. Mana ada orang Kristen yang ribut, Pak? Kalaupun ada kasus Ambon, kasus Poso itu karena Rizik itu. Karena Yusuf kala. Ratapan 2 ayat 22, seolah-olah pada hari perayaan engkau mengundang semua yang kutakuti dari sekeliling. Tatkala Tuhan murka, tak seorang pun luput atau selamat. Mereka yang kubuai dan kubesarkan, dibinasakan, seteruku akan hancur semuanya ini. Kenapa? Karena ajaran itu penuh dengan perseteruan, penuh dengan kebencian. Karena nanti Habib akan melawan Habib yang toleran. Pribumi akan melawan Habib. Kalau pribumi benci Cina itu mana? Karena dia nggak kawin sama Cina aja. Kalau saya kawin sama Cina ya sayang sama Chinese. Saya berteman baik dengan Ahok. Saya kunjungi Ahok di penjara. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kisah Para Rasul 16 ayat 30-31, ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, Tuan, apakah yang harus kuperbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kisah Rasul 16 ayat 32-33, lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Jadi orang-orang di awal-awal zaman Yesus itu telah menunjukkan toleransi dan damai, dan bagaimana hidup yang benar. Tokoh-tokoh, PNS, pejabat-pejabat memberikan dirinya dibaptis. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Hanya Yesus yang membuat kita selamat. Dan ini nasihat saya yang dulu Muslim. Sekarang saya sudah berada di dalam kebenaran Injil itu. Itulah yang baik, yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa,
dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itulah kesaksian yang harus saya sampaikan pada kesempatan ini. Betapa mengerikannya Rizik itu. Jangan lupa membantu pelayanan kita agar bangsa Indonesia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus memberkati.